Nah baik, untuk kondisi dari bit karbu ini, suara CVT-nya seperti ini ya guys. Klatrak-krotrok. Nah, yang jadi penyebab CVT suara seperti ini nanti saya akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Seperti biasa, saya akan melakukan pembongkaran koper CVT ini, dan lalu yang jadi penyebab suara CVT kasar ini atau kerokokan seperti ini apa ya teman-teman. Nah, setelah dibongkar suaranya makin kasar seperti ini ya teman-teman. Ini juga sangat basah sekali pada bagian seluruh area dalam CVT-nya. Ini perlu dilakukan pencucian yang benar ya kalau kondisinya seperti ini ya. Bisa teman-teman dengar juga kondisinya lumayan cukup parah ya kalau suaranya seperti ini. Nah baik, saya melakukan pematian dulu pada bagian ininya. Lanjut kita pengecekan dan apa yang menjadi kendala suara CVT ini ya. Suaranya ngorotrok ya. Dan terala seperti ini ya teman-teman, kondisi dari bagian dalam CVT-nya ya. Dan bisa kita lihat sama-sama bagian fan bell-nya ini sangat parah ya. Saya fokuskan dulu ya. Nah, untuk kondisi fan bell-nya ini sangat parah ya. Ini disebabkan dari bocornya oli yang terjadi kebocoran di area seal krek asnya ya. Nah seperti ini. Untuk bagian ininya kita cek juga, dan ini juga salah satu penyebab suara ya, selain daripada fan bell yang aus tadi ya. Nah ini juga jadi penyebab kendala suara kasar ya kalau kondisinya seperti ini. Untuk area rollernya ini masih bisa digunakan ya. Kita cek pada bagian bos rumah rollernya, ini juga lumayan cukup baik ya. Nah seperti ini pengecekannya dengan digoyang-goyangkan ya. Dan untuk bagian dalam CVT-nya seperti ini ya, bila lama tidak diganti bagian seal yang terdapat di area ini nih. Nah seperti ini ya. Ini sebaiknya kita ganti dulu, dan sebelum diganti saya lebih mudahnya membersihkannya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah selesai pembersihan pada bagian komponen CVT-nya antara puli belakang dan puli depan, sebaiknya dihamplas seperti ini ya. Nah pengamplasannya merata ya, sampai benar-benar lumayan kasar lah seperti itu, agar nanti proses yang bergesekan dengan fan bell-nya itu dia akan seret ya teman-teman. Untuk di lain kali saya akan juga mempraktekkan cara mengupgrade pada bagian komponen CVT ini dengan cara ekstrim ya. Dan ini tujuannya yaitu untuk
menghindari terjadinya selip untuk motor-motor yang sudah di-upgrade ya. Nanti saya akan tayangkan. Dan untuk mesin-mesin standar cukup seperti itu aja dengan menggunakan hamplas ya. Itu akan memberikan efek baik pokoknya ya. Nah, untuk lebih lanjut saya akan membuka bagian seal kerekasnya ya. Setelah dibersihkan area dalam CVT ini. Nah, lebih lanjut saya membuka pada bagian klipnya dulu seperti ini ya. Dan saya akan menggunakan tracker terbaik saya ya. Di bagian sekeliling area luar dari seal ini. Lanjut kita totok menggunakan paku ya. Nah, seperti ini ya, agar tidak merusak bagian dari dalam asnya, as kerekasnya ya. Nah, seperti ini kita gunakan tracker yang saya punyai seperti ini ya. Lanjut kita gunakan tracker lain. Dan kalau mempunyai tracker seperti ini akan lebih memudahkan pengerjaan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, trackernya seperti ini. Dan ini tracker terbaik yang saya punyai ya. Dan untuk kondisinya ini sudah keras ya pada bagian, dan pada dalam bagian ininya ini sudah keras ya. Dan sepertinya ini harus diganti. Lanjut kita pemasangan bagian seal kerekasnya atau seal rumah roller. Nah, seperti ini seal puli depan kalau bisa disebut seperti itu ya. Namun kita perlu pengecekan area yang di dalam ininya nih. Nah, kita cek dan sepertinya ini ada kendala ya teman-teman. Ada kendala cacat ya. Kita putar lagi ke arah searah jarum jam. Nah, benar saja teman-teman ya. Dari seal ini dia terjadi keausan ya. Nah, bisa kita lihat area dalam ininya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat sama-sama pada bagian as dalam ininya ini ada sedikit kecacatan ya. Kita akan memperbaiki dengan menggunakan metode penghamplasan saja ya, hamplas yang halus. Nah, untuk hamplasnya sendiri ini ukuran kalau tidak salah ukuran Nah, untuk ukuran dari hamplas sendiri ini ukuran 400 ya. Pokoknya jangan terlalu kasar ya teman-teman. Untuk mengakali pada bagian as puli belakangnya yang nanti bergesekan dengan seal puli depannya ya. Nah, seperti ini. Kikis saja bagian yang ada cacatnya ya. Kita hamplas menggunakan hamplas 400 dulu, ukuran 400. Lanjut kita gunakan ukuran yang lebih halus ya. Nah, seperti ini. Bila terdapat kecacatan, dan kalau cacat seperti ini dikarenakan karena saat membuka bagian seal yang dulunya dia langsung mencongkel di area as ininya ya. Jadi dia luka pada bagian asnya. Dan metode itu tidak direkomendasikan ya bagi voice channel.
baiknya menggunakan tracker yang tadi saya buat ya. Nah seperti ini sudah cukup sepertinya. Lanjut kita penghamplasan dengan menggunakan hamplas yang halus ya. Nah kita gunakan kembali hamplas yang lebih halus, ini ukuran 800 ya teman-teman, untuk nanti lebih awet dari seal puli depannya ya. Nah seperti ini, cukup merata saja pada seluruh bagian as yang bergesekan dengan seal puli depannya. Agar yang tadi cacat atau yang luka tadi bisa sedikit rata ya, dan tidak menimbulkan gesekan atau mengikis bagian seal puli depannya. Nah seperti ini aja ya. Kita hamplas sampai merata ya pokoknya, dan lebih teliti lagi saat proses pengerjaan seperti ini ya. Nah bisa kita lihat sama-sama. Nah seperti ini ya hasilnya. Yang tadinya ini awalnya luka dan sekarang sudah agak membaik ya. Lanjut kita pengelapan lagi ya. Nah kita lihat, kita elap dan kita lihat apakah, dan kita rasakan menggunakan tangan ya, dengan diraba apakah ada kasar, dan ini sudah baik ya teman-teman. Menggunakan metode penghamplasan dari ukuran yang agak kasar 400, kemudian dilanjut dengan menggunakan hamplas yang agak lebih halus lagi, yaitu ukuran 800 ya. Gunakan step by step untuk pengerjaan penghamplasan ini ya, seperti biasa, agar mendapatkan hasil yang optimal ya. Nah bila mana menggunakan lap yang cukup kotor itu tidak akan sangat baik ya. Kita gunakan tisu seperti ini ya, agar lebih bersih saat pemasangan seal barunya ya teman-teman. Nah seperti ini sudah lebih baik ya dari tadi yang kasarnya. Nah proses pengakalan pada bagian as pulinya, as puli depannya ini sudah dilakukan ya, seperti itu. Kita pasang saja langsung as puli barunya ya, seperti ini. Namun sebelum memasang bagian seal barunya, alangkah baiknya kita potong sedikit bagian PR-nya ya, agar cengkraman ke bagian as pulinya itu lebih mencengkram ya. Sedikit saja, beberapa mili ya. Kita putar lebih dahulu. Nah seperti ini ya. Yang kita potong adalah bagian lubang pimelnya ya. Nah seperti ini, kita potong sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah seperti itu aja ya, untuk mendapatkan cengkraman yang maksimal pokoknya. Nah seperti ini. Lanjut pasang kembali di sealnya ya. Nah seperti ini. Namun sebelum dipasang, kita lumasi dulu menggunakan grease ya, agar grease-nya lebih banyak, dan untuk grease bawaannya ini sangat sedikit ya teman-teman. Nah seperti ini, grease-nya ini sedikit ya. Ini akan membuat kembali mempercepat kekerasan ya, dan itu akan menimbulkan kebocoran kalau misalnya diameter atau karet dalamnya ini keras ya. Nah kita lumasi dulu menggunakan stemplate ya,
seperti ini. Tekan tinggal ini. Nah, dan tujuannya ini sendiri yaitu untuk memperawet dari seal depan ini ya, seal keruk as depan ini ya. Dan proses pemasangannya pun akan lebih gampang karena ini ada pelumasan ya di tengah-tengahnya. Nah, di pinggir-pinggiran lubang tengahnya ini ada pelumasan. Kalau tidak menggunakan cara seperti ini dia akan seret ya. Nah, seperti ini kita lumasi ya. Lanjut kita proses pemasangan ya teman-teman. Nah, seperti itu cara pemasangannya, seperti ini ya. Kita goyangkan pada bagian as tengahnya. Nah, lalu kita pukul step by step ya. Nah, seperti ini, jangan terlalu ambisius ya mukulnya. Cukup ditekan saja sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini, agar salah satu sisinya dia tidak menekan ya, dan rata pada penekanannya. Untuk bagian grease yang tadi kita pasang, kita bersihkan juga ya, seperti ini, agar nantinya lebih bersih pada komponen CVT-nya, tidak akan luber ke arah luar ya. Nah, seperti ini aja ya, cukup menggunakan tisu seperti ini atau lap bersih pokoknya ya. Nah, selesai proses pemasangan seal pulley-nya. Jangan lupa kita tempatkan juga seal clipnya ya. Dan untuk area yang tajam ini berada di area luar ya. Nah, untuk area ininya ada yang tajam dan yang tidak tajam ya. Untuk yang tajam dia harus menghadap keluar ya. Nah, seperti ini cara pasangnya ya. Lanjut pemukulan antara area sisi luarnya seperti ini ya, agar lebih mencengkram dan lebih menjepit. Nah, seperti itu untuk proses pemasangan dan pengakalan bagian as pulley-nya ya. Nah, baik, untuk proses pemasangan tadi yang saya lakukan sudah selesai sekarang, dan sekarang pengakalan pada bagian slider atau peredam getaran dari puli depan ya. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia terdapat gojlagan seperti ini, dan untuk kondisi seperti ini biasanya dia akan menimbulkan suara yang berisik ya pada area CVT-nya. CVT matic apapun kalau kondisinya seperti ini dia dipastikan akan berisik ya. Nah, seperti ini berisiknya, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini bisa kita dengar juga sama-sama ya. Nah, seperti ini dia akan bunyi terus menerus ya apabila kendalanya atau kondisinya seperti ini nih. Dan lanjut kita akan mengakali juga pada bagian ininya, dikarenakan budget
triknya apabila kurang, dan bisa kita akali dengan menggunakan metode seperti ini ya. Dan seperti biasa, saya selalu menggunakan metode pengakalan seperti ini ya, menggunakan kaleng bekas ya. Nah, kita potong sampai masuk di area peredamnya ya, seperti ini. Kita potong terlebih dahulu. Nah, potong sampai dapat ketiganya ya. Kita potong kembali salah satunya ya. Nah, untuk proses pemotongan sudah selesai ya teman-teman. Lanjut kita pasang di area peredamnya ya, seperti ini. Nah, kita lakukan satu dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan kita cek ke bagian rumah rollernya. Kalau belum juga, tinggal kalau masih terdapat goyangan atau goyang seperti tadi ya, tinggal kita lipat kembali bagian sengnya ya, seperti itu. Nah, pasang satu persatu ya, pokoknya jangan dulu dipotong bagian yang panjang ya. Nanti untuk mengecek apakah ini bisa dipasang atau tidak terjadi gojlakan, berarti ini sudah pas ya. Oke, garing. Nah, seperti ini. Lalu kita cek pada bagian rumah rollernya ya. Kita cek ya, seperti ini. Seperti biasa pengecekannya selalu seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah pas ya teman-teman, tidak terjadi yang tadi awal video untuk pengakalan ini sudah seret ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai seret dan juga jangan sampai gojlak ya, pokoknya harus ada toleransi ya. Nah, karena sudah melalui pengecekan, kita potong bagian sengnya. Nah, seperti ini proses pengakalannya ya. Kita pukul saja menggunakan tang bagian karetnya ya, jangan bagian besinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut pemasangan kembali ke rumah rollernya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tidak terjadi oblak ya, atau oblak. Nah, seperti ini. Kalau bahasa Sundanya itu gojlak ya, kalau bahasa Indonesianya oblak. Nah, seperti ini ya. Yang tadinya oblak ini sudah kembali rapat ya. Pokoknya jangan sampai seret ya. Bila mana seret pun dia akan menjadi kendala ya. Kendalanya yaitu kalau bila mana seret, lontaran dari roller itu sendiri akan terhambat ya. Nah, seperti ini sudah baik ya. Lanjut kita pemasangan rollernya ya. Sebelum pemasangan roller, dan lebih baiknya kita lumasi dulu bagian dalam bosnya ya. Nah, seperti ini kita lumasi seluruh bagiannya ya, jangan sampai terlewat agar lebih awet dari rumah roller ini sendiri. Nah, seperti ini. Untuk bagian ininya, karena akan terjadi cipratan, kita basuh atau kita lap saja ya. Nah, seperti ini. Dan dikarenakan rollernya sudah tidak, sebenarnya bisa sih, tapi dari pengguna motor ini minta diganti ya. Dan setelah melalui pengukuran yang
tadi saya lakukan di belakang video, dan saya menggunakan ukuran 8 gram ya. Nah seperti ini. Nah baik, langsung pasang plat rumah loadernya ya, yang kita tadi melakukan pengakalan pada bagian peredamnya. Lupa ininya teman-teman. Nah ring kombinasinya juga jangan sampai lupa ya, karena dari kondisi dari jalanan yang ada di daerah ini juga banyak tanjakan ya, dan harus menggunakan ring seperti itu ya, menggunakan ring rumah loader Mio. Intinya yaitu untuk mendapatkan akselerasi terbaik ya. Lanjut kita pemasangan pada bagian di area bak CVT-nya ya teman-teman. Dan juga jangan sampai terlewat lumasi bagian puli belakangnya ya teman-teman. Nah ini juga kita harus selalu lumasi kalau setelah melakukan servis bagian komponen CVT ini ya. Lumasi aja seluruhnya ya teman-teman. Bagian luarnya kita lap juga ya, jangan sampai amuratel ya. Nah seperti biasa untuk posisi pemasangan. Nah seperti biasa posisi pemasangan pada bagian panbelnya dia harus terbaca ya, jangan terbalik seperti ini ya. Nah seperti ini. Kita pasang bagian seluruh komponennya ya teman-teman. Nah untuk bagian panbelnya dia harus tidak menekan ya, harus netral seperti ini ya. Nah baik, untuk proses pemasangan sudah selesai ya teman-teman. Mudah-mudahan yang tadi terjadi ngorotrok ya sepertinya, mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Nah seperti biasa saya akan mengakali bagian as puli belakangnya ya, dengan metode menggunakan karet gas 3 kg seperti ini ya, karena karet seperti ini mudah dijumpai ya teman-teman. Nah seperti ini kita pasangkan saja agar tidak terjadi slip antara as dan bearing yang ada di bak CVT-nya. Nah dan juga jangan terlewatkan bagian pen atau bos bloknya ya teman-teman, atau bos senternya seperti ini ya. Ini karena tidak ada ya teman-teman, antara kedua sisinya tidak terdapat bos bloknya ya, atau bos senternya. Dan saya menggunakan bos blok dari Honda Grand ya seperti ini. Nah, untuk bagian bos bloknya atau bos senternya sudah saya pasang ya. Lanjut kita pasang bagian penutup atau bak CVT-nya ya. Nah seperti ini. Nah baik, sudah saya hidupkan ya teman-teman, dan untuk kondisinya ini sudah sangat baik ya, dan tidak berisik seperti tadi ya, ngerotrok ya pada saat langsam atau stasioner ya seperti ini. Nah untuk kondisinya ini sudah lebih baik dari tadi ya, tidak terjadi kerotrok-kerotrok ya.
Nah, ini sudah baik ya. Untuk teman-teman yang memiliki bit karbu, bila mana terjadi kondisinya seperti itu suaranya. Nah, bila mana teman-teman mempunyai bit karbu seperti itu kondisinya seperti yang di awal video tadi, bunyi ngorosok ya atau rotrok-rotrokan seperti itu. Nah, kendalanya dari yang ke satu dari panbelnya yang sudah aus karena terkena oli, dan itu akan sangat lembek ya, dan itu akan menimbulkan sangat slip ya kalau kondisinya dipenuhi oli seperti yang di awal video tadi. Nah, untuk yang kedua, untuk kondisi bunyi seperti itu, yaitu terjadi keoblakan yang tadi saya terjadi keoblakan di area plat dengan rumah rollernya ya. Tadi terjadi keoblakan juga dan itu sudah saya akali, dan ini sudah kembali normal ya untuk bunyi CVT-nya. Nah, untuk itu mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk itu silahkan teman-teman bantu like dan juga subscribe ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, saya cukupkan. Salam racing dari WOW Channel. Assalamualaikum.